Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 53. Dewa akar persik menengahi, kalian hanya bisa membelah tubuh kura-kura menjadi 4 dan menyisakan tempurungnya saja. Maka kau bisa katakan, merobek menjadi 4 potong ditambah sebuah tempurung yang tidak bisa dirobek. Maka bisa kukatakan menjadi 5 potong bukan hanya keliru, tapi salah kaprah. Dewa Daun Persik berkata, kakak pertama, apa yang kau bilang juga tidak benar. Keliru bicara tidak sama dengan salah kaprah, sedangkan salah kaprah juga tidak sama dengan keliru bicara. Keduanya jelas berbeda. Kenapa kau campur adukan keduanya menjadi satu sehingga membuat bingung? Mendengar ocehan ke-6 orang itu, Ling Huchong pasti tertawa terbahak-bahak andai saja dirinya tidak dalam keadaan setengah mati. Percakapan mereka sungguh sangat lucu dan jenaka, tapi juga membuat perasaan jengkel. Diam-diam Ling Huchong berpikir, entah seperti apa kedua orang tua yang melahirkan ke-6 orang aneh yang selalu bertengkar ini. Apakah mungkin yang kuasa membuat lelucon dengan menciptakan mereka? Perdebatan mereka bisa berlarut-larut, sedangkan hidupku lebih berharga. Aku harus mencari cara untuk bisa lolos dari semua ini. Berpikir demikian membuat semangat Ling Huchong bangkit. Ia pun berkata, aku minta arak. Mendengar itu 6 dewa lembah persik bersorak gembira. Lihat, dia ingin minum arak. Dia tidak jadi mati. Mati atau tidak urusan nanti, jawab Ling Huchong sambil merintih. Yang jelas sekarang aku ingin minum arak sepuas-puasnya. Ya, baik. Aku ambilkan, sahut Dewa Ranting Persik yang segera melangkah pergi dan sekejap kemudian sudah kembali membawa sepoci arak. Keadaan Ling Huchong sebenarnya sudah sangat parah. Namun begitu mencium bau arak semangatnya bangkit kembali. Ia berkata, tolong suapi aku. Dewa Ranting Persik lantas menempelkan poci arak itu ke mulut Ling Huchong dan menuangkannya seteguk demi seteguk membuat pemuda itu merasa sedikit segar. Pikirannya pun kembali bekerja, ke-6 orang ini suka dipuji. Aku terpaksa harus menipu mereka. Maka, pemuda itu pun berkata, guruku sering memuji bahwa jago paling sakti di dunia ini adalah 6 dewa. 6 dewa. Ling Huchong sengaja menghentikan suaranya untuk memancing perhatian ke-6 orang tua aneh itu. Benar dugaannya, ke-6-nya pun serentak bertanya, 6 dewa apa? Ling Huchong menyambung, 6 dewa lembah. Lembah? 6 dewa lembah persik, sahut ke-6 orang aneh bersamaan. Ling Huchong tersenyum dan menjawab, benar. Guruku sering berkata bahwa beliau sangat ingin memiliki kesempatan bisa minum arak dan bersahabat dengan ke-6 kesa. Ke-6 kesatria, begitu, seru 6 dewa mempertegas. Betul, guru ingin ke-6 kesatria besar itu sudi memperlihatkan kesaktian mereka di hadapan murid-murid Huashan. Kali ini Ling Huchong benar-benar berhenti bicara karena nafasnya terasa sesak. Akan tetapi 6 dewa lembah persik semakin penasaran dan tidak mau berhenti. Bersama-sama mereka bertanya, bagaimana? Selanjutnya bagaimana? Dari mana gurumu mengetahui kesaktian kami? Wah, ketua perguruan Huashan itu memang benar-benar baik hati. Barang siapa berani mengganggu sebatang rumput saja di Huashan, tentu kita takkan mengampuninya. Kami ingin bersahabat dengannya. Mari kita berangkat sekarang juga ke Huashan. Ling Huchong gembira mendengar kata-kata itu. Ia pun segera menanggapi, betul, kita berangkat sekarang juga. 6 dewa lembah persik begitu polos dan lugu. Setelah Ling Huchong mengenakan kembali pakaiannya, mereka langsung menggotong pemuda itu dan membawanya pergi menuju ke Gunung Huashan. Setengah hari kemudian tiba-tiba Dewa Akar Persik menghentikan perjalanan berkata, celaka ini. Biksuni cilik menyuruh kita membawa bocah ini ke hadapannya. Tapi, mengapa kita justru membawanya kembali ke Huashan? Jika kita tidak membawa bocah ini kepada si biksuni cilik, lantas bagaimana kita bisa memenangkan taruhan? Kita harus menang 2 kali. Ini sungguh memalukan. Kali ini ucapan kakak pertama benar, sahut Dewa Dahan Persik. Lebih baik kita menghadap biksuni cilik dulu, baru kemudian berangkat menuju Huashan. Kita harus memenangkan taruhan ini lebih dulu. Serentak mereka berenam pun memutar haluan menuju ke arah selatan. Menyadari itu Ling Huchong langsung berteriak, yang ingin ditemui biksuni cilik itu orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati.
Sudah tentu yang masih hidup, jawab Dewa Akar Persik. Nah, apabila kalian tidak mengantarkan aku ke Huashan, maka aku akan memutus urat nadiku sendiri supaya aku mati seketika, kata Ling Huchong. Bagus sekali, seru Dewa Buah Senang. Ilmu memutuskan urat nadi adalah ilmu yang unik dan kami belum pernah melihatnya. Coba kau jelaskan kepada kami bagaimana caranya. Dewa Dahan Persik menyahut, apa gunanya kau ingin melatih ilmu itu? Sekali kau memutus urat nadimu maka kau akan langsung mati. Apa manfaatnya ilmu seperti itu? Ada manfaatnya, seru Ling Huchong. Misalnya dalam keadaan di mana kalian dipaksa oleh seseorang dan kalian merasa tidak mampu lagi menanggung siksaan, maka daripada menderita lebih baik memutuskan urat nadi sendiri supaya segera mati. Mendengar itu 6 dewa lembah Persik menjadi khawatir. Mereka berkata, Biksuni cilik ingin bertemu denganmu hidup-hidup. Kami sama sekali tidak bermaksud menyakitimu. Ling Huchong menjawab sambil menghela nafas, ya, kalian mungkin memang bermaksud baik. Tapi, aku harus melapor dan minta izin terlebih dahulu kepada guru. Jika tidak, lebih baik aku mati bunuh diri daripada dipaksa-paksa. Lagi pula guru dan ibu guru sejak lama ingin sekali bertemu kalian 6 pen. 6 pendekar besar, seru 6 dewa lembah Persik bersamaan. Ling Huchong menganggukkan kepala. Baiklah, jawab Dewa Akar. Terlambat sedikit tidak menjadi masalah. Biarlah kami mengantarmu pulang ke Huashan dahulu. Setelah berjalan beberapa jam akhirnya sampailah rombongan itu di Gunung Huashan. Begitu melihat kedatangan mereka para murid bergegas melapor kepada Yu Bukun. Mendengar Ling Huchong dan ke-6 penculiknya telah kembali, Yu Bukun dan Ning Zongzi segera keluar menyambut mereka disertai para murid dengan perasaan heran. 6 dewa lembah Persik berjalan sangat cepat dan mereka sudah tiba di halaman gedung kebajikan saat pihak Yu Bukun baru saja melangkah keluar dari pintu gedung utama perguruan Huashan tersebut. Tampak 2 di antara orang-orang aneh itu menggotong Ling Huchong yang terbaring di atas tandu. Ning Zongzi langsung berlari menghampiri. Tampak keadaan murid pertama suaminya itu begitu lemah dengan wajah pucat dan tubuh kurus. Setelah diperiksa denyut nadinya pun lemah dan kacau. Jiwanya sungguh dalam bahaya. Nyonya Yu berseru kaget, Chong Er. Ling Huchong membuka mata sedikit dan menyapa dengan suara lirih, Ibu. Ibuku. Air mata Ning Zongzi bercucuran. Ia kemudian berkata, Chong Er, biar aku yang membalaskan sakit hatimu. Usai berkata demikian wanita itu mencabut pedangnya siap menusuk Dewa Bunga Persik yang menggotong tandu Ling Huchong tersebut. Mengosongkan perguruan. Tunggu dulu, seru Yu Bukun mencegah istrinya. Ia lalu memberi salam kepada 6 dewa lembah Persik dan berkata, maafkan jika kami tidak mengadakan sambutan yang sepantasnya atas kunjungan Anda berenam di Gunung Huashan ini. Kalau boleh tahu, siapakah nama Anda berenam yang mulia ini dan dari mana kiranya berasal? Mendengar itu 6 dewa merasa marah bercampur kecewa karena sudah terlanjur senang dengan cerita Ling Huchong bahwa gurunya sangat mengagumi kehebatan mereka. Siapa sangka kalimat pertama yang diucapkan Yu Bukun adalah menanyakan nama mereka. Ini pertanda Yu Bukun tidak tahu menahu perihal 6 dewa lembah Persik. Maka Dewa Akar Persik pun berkata, katanya kalian berdua, suami istri, sangat mengagumi kami 6 bersaudara. Apa itu semua hanya kebohongan? Ternyata kalian sama sekali tidak mengenal kami. Sungguh memalukan. Dewa Dahan Persik ikut bicara, bukankah kau pernah bilang bahwa 6 dewa lembah Persik adalah jagoan paling sakti di dunia persilatan? Ah, aku tahu. Kau sudah lama mendengar nama besar 6 dewa lembah Persik, tapi kau tidak tahu seperti apa rupa mereka. Apa kau tidak tahu kalau ke-6 orang hebat itu adalah kami? Dewa Ranting Persik berkata, kau benar, kakak kedua. Dia bilang sangat ingin bertemu dan bersahabat dengan kita untuk minum arak bersama-sama. Sekarang kami datang kemari, kau justru tidak merasa gembira dan tidak pula mengundang kami minum arak. Ini pertanda dia memang sudah mendengar nama besar 6 dewa lembah Persik tapi tidak tahu seperti apa wajah kita. Hahaha, sungguh menyenangkan. Yu Bukun semakin terheran-heran. Dengan bersikap dingin ia berkata, kalian mengaku sebagai 6 dewa lembah Persik, sementara aku ini hanya manusia biasa, jelas tidak berani bersahabat dengan para dewa. 6 dewa tertawa riang. Mereka menganggap sindiran Yu Bukun sebagai pujian.
Dengan senang hati mereka berkata, tidak masalah. Kami 6 dewa sudah bersahabat dengan muridmu. Untuk bersahabat denganmu juga suatu hal yang mudah. Dewa Buah Persik menambahkan, meskipun ilmu silatmu rendah, kami tetap tidak akan memandang hina kepadamu. Untuk itu kau tidak perlu merasa khawatir. Dewa Bunga Persik berkata, misalkan dalam ilmu silat ada yang kurang jelas bagimu, kau boleh bertanya kepada kami. Silakan saja, kami siap memberikan petunjuk seperlunya. Ucapan 6 dewa lembah Persik yang polos dan apa adanya sangat menyinggung perasaan Yu Bukun. Namun kesabaran Yu Bukun sungguh luar biasa. Meskipun hatinya panas namun mulutnya tetap tersenyum dan berkata, terima kasih atas maksud baik kalian. Tidak perlu berterima kasih, kata Dewa Dahan Persik. Bila 6 dewa lembah Persik sudah menganggapmu sebagai sahabat, sudah tentu segala apa yang kami ketahui akan kami ajarkan kepadamu. Dewa Buah Persik menambahkan, baiklah, sekarang juga akan kuperlihatkan beberapa gerakan agar segenap warga perguruan Huashan kalian bertambah pengalaman. Ning Zongzi tidak sesabar suaminya. Ia tidak tahu kalau 6 dewa lembah Persik punya sifat kekanak-kanakan dan polos. Apa yang mereka ucapkan sebenarnya bersifat apa adanya, namun bagi Ning Zongzi dianggap sebagai sebuah penghinaan. Karena tidak kuasa menahan amarah, wanita itu pun mencabut pedangnya dan secepat kilat sudah menodong ulu hati Dewa Buah Persik. Ning Zongzi berkata, baik, aku ingin belajar seperti apa kehebatan senjatamu. Dewa Buah Persik menjawab, selamanya 6 dewa lembah Persik tidak menggunakan senjata. Katanya kau kagum dengan ilmu silat kami, tapi mengapa kau tidak tahu tentang hal ini? Ning Zongzi semakin gusar mendengar ucapan yang bernada menghina itu. Aku memang tidak tahu soal itu, bentak Ning Zongzi sambil menusukkan pedangnya ke depan. Tusukan ini sangat cepat dan tiba-tiba, dan disertai tenaga yang sangat kuat. Dewa Buah Persik sama sekali tidak menduga kalau wanita yang dianggapnya sebagai teman itu benar-benar menusukkan pedangnya. Dalam sekejap pedang Nyonya Yu sudah menancap di dadanya. Sebenarnya Dewa Buah Persik masih punya kesempatan untuk melakukan balasan. Namun karena pada dasarnya ia bersifat penakut sehingga hanya berdiam diri sambil memandang ngeri ketika pedang itu sudah menancap di dadanya. Dewa Ranting Persik menerjang Nyonya Yu dan memukul bahu wanita itu. Ning Zongzi jatuh terhuyung-huyung dan pedangnya pun terlepas dari genggaman. Dewa Akar Persik dan yang lain menjerit kaget melihat pemandangan itu. Dewa Ranting Persik segera melesat mengangkat tubuh Dewa Buah Persik dan membawanya lari secepat kilat. Sedangkan keempat saudaranya yang lain maju menerjang ke arah Ning Zongzi. Dengan kecepatan tak terbayangkan, mereka menangkap tangan dan kaki wanita itu untuk kemudian dipentangkan ke 4 arah yang berbeda. Yu Bukun ngeri membayangkan nasib istrinya tentu akan seperti Cheng Buyou yang mati dalam keadaan terbelah menjadi 4 potong. Ia pun mencabut pedangnya dan bergerak menyerang Dewa Akar Persik dan Dewa Daun Persik sekaligus. Sehebat apapun kesabaran Yu Bukun tetap saja gemetar saat mengayunkan pedangnya sehingga kedua orang yang menjadi sasaran itu bisa menghindar. Melihat sang ibu guru dalam bahaya, Ling Huchong yang masih terbaring di atas tandu berusaha bangkit dengan susah payah. Entah dari mana kekuatannya berasal, ia mendadak bisa bangun sambil berteriak, jangan melukai ibu guruku. Jika tidak, aku akan segera memutuskan urat nadiku sendiri. Usai berkata demikian pemuda itu muntah darah dan akhirnya jatuh pingsan. Mendengar teriakan itu Dewa Akar Persik berseru sambil menghindari tusukan Yu Bukun, celaka. Bocah itu mau memutuskan urat nadinya sendiri. Urusan bisa runyam. Lebih baik kita ampuni saja perempuan ini. Tanpa banyak bicara lagi keempat orang tua aneh itu langsung melepaskan tubuh Ning Zongzi dan melesat pergi menyusul Dewa Ranting Persik yang melarikan Dewa Buah Persik. Yu Bukun dan Yu Lingsan berlari menghampiri Ning Zongzi yang lolos dari maut. Sebelum mereka meraih tubuh Ning Zongzi, wanita itu sudah melompat dan mendarat di tanah dengan perasaan marah bercampur ngeri. Tubuh Ning Zongzi tampak gemetar dan wajahnya pucat pasi. Yu Bukun berkata, adik, kau jangan gusar. Kita pasti akan membalas kejadian ini. Keenam orang itu benar-benar lawan yang tangguh. Untung kau berhasil membinasakan salah satu dari mereka. Ning Zongzi termangu-mangu. Jantungnya berdebar-debar membayangkan kematian tragis Cheng Buyou beberapa hari yang lalu dan kini hampir saja terjadi padanya. Aku. Demikian ia hanya bisa menggumam tidak jelas karena perasaannya masih terguncang.
Menyadari hal itu Yu Bukun segera berkata kepada putrinya, Shan antar ibumu masuk ke dalam untuk beristirahat. Setelah Yu Lingsan membawa ibunya masuk ke dalam, Yu Bukun segera memeriksa keadaan tubuh Ling Huchong yang berlumuran darah. Murid pertamanya itu tampak begitu lemah, nafasnya lirih dengan udara yang keluar lebih banyak daripada yang masuk, sepertinya sebentar lagi akan mati. Segera Yu Bukun menyalurkan tenaga dalam melalui telapak tangannya yang ditempelkan pada titik Ling Tai di punggung Ling Huchong. Tiba-tiba ia merasakan di dalam tubuh pemuda itu terdapat beberapa arus tenaga aneh yang melawan tenaga dalam kirimannya. Hampir saja tangan Yu Bukun terlepas karena arus tenaga tersebut mendorong keluar. Dalam keterkejutannya, Yu Bukun segera menguasai diri dan kemudian menambahkan tenaga dalam untuk melawan arus hawa murni tersebut. Yu Bukun kemudian menempelkan telapak tangan yang lain pada titik Tan Song di dada Ling Huchong. Tiba-tiba saja suatu arus tenaga menghantam tangannya, bahkan membuat dada Yu Bukun terasa sesak seperti dipukul dengan pentungan. Yu Bukun terheran-heran untuk sementara waktu. Ia bisa merasakan betapa di dalam tubuh Ling Huchong sedang bertarung beberapa arus hawa murni yang bertumbuk kian kemari. Hawa murni yang berkeliaran di dalam tubuh Ling Huchong jelas berasal dari tingkatan tinggi namun bukan dari golongan putih dalam dunia persilatan. Meskipun tenaga dalam kabut lembayung senja lebih tinggi, namun dua saja di antara hawa-hawa murni tersebut ada kalanya bergabung sudah cukup untuk mendesaknya keluar. Setelah dirasakan dengan seksama, Yu Bukun menemukan ada 6 jenis hawa murni liar yang berkeliaran kian kemari di dalam tubuh Ling Huchong. Khawatir kalau tenaganya akan terbuang sia-sia, Yu Bukun menarik tangannya dan tidak berani lagi meraba tubuh murid pertamanya itu. Ia pun berpikir, 6 hawa murni ini pasti berasal dari 6 orang aneh itu. Mereka sungguh keji, menyalurkan tenaga dalam masing-masing melalui urat nadi Chong sehingga anak ini kenyang menderita, mati tak bisa, hidup pun sulit. Yu Bukun hanya menggelengkan kepala, kemudian menyuruh Gao Genming dan Lu Dayou untuk menggotong tubuh Ling Huchong masuk ke dalam kamar. Ia sendiri lantas pergi menjenguk sang istri. Keadaan Ning Zongze masih terguncang. Wajahnya tampak pucat pasi saat duduk di tepi ranjang dengan berpegangan pada lengan putrinya. Begitu melihat suaminya datang, Ning Zongze langsung bertanya, bagaimana keadaan Chong Apa lukanya berbahaya? Yu Bukun diam sejenak. Ia kemudian menceritakan apa yang baru saja ia temukan di dalam tubuh Ling Huchong, bahwa ada 6 macam hawa murni yang berkeliaran di urat nadi pemuda itu. Keenamnya sama-sama kuat dan saling bertumbukan. Ning Zongze menanggapi dengan nada khawatir, jika demikian, ke-6 hawa murni itu harus dipunahkan satu persatu. Tapi, apa waktunya masih mencukupi? Yu Bukun termenung sambil menengadah. Lama kemudian ia baru berkata, adik, menurut pendapatmu, ada maksud dan tujuan apa sampai ke-6 siluman itu menyiksa Chong sedemikian rupa? Sepertinya mereka mencoba memaksa Chong menyerah. Mungkin mereka ingin memaksa Chong membocorkan rahasia perguruan kita, jawab Ning Zongze menduga-duga. Tentunya Chong lebih baik mati dan bersikeras tidak mau mengaku sehingga ke-6 siluman itu lantas menyiksanya dengan kejam. Sepertinya masuk akal juga, ujar Yu Bukun. Tapi dalam perguruan kita tidak terdapat rahasia apa-apa. Ke-6 siluman itu juga tidak mengenal kita, juga tidak punya permusuhan dengan kita. Apa sebabnya mereka menculik Chong dan kemudian mengembalikannya ke sini? Aku khawatir jangan-jangan. Tidak mungkin, sahut Nyonya Yu namun terhenti begitu saja. Ia kemudian saling pandang dengan sang suami dan mengerutkan kening. Tiba-tiba Yu Lingsan ikut bicara, ayah, Ibu, meskipun dalam perguruan kita tidak terdapat rahasia apapun, tapi ilmu silat perguruan Huashan amat terkenal. Dengan menangkap kakak pertama mungkin mereka berniat memaksanya membocorkan intisari ilmu tenaga dalam dan jurus pedang perguruan kita. Aku pun sempat berpikir demikian, ujar Yu Bukun. Tapi tingkatan tenaga dalam Chong masih terbatas. Dengan kehebatan 6 siluman itu, mereka bisa langsung mengetahui kekuatan Chong Lagi pula jenis tenaga dalam mereka berbeda dengan tenaga dalam perguruan kita. Tentu bukan ini yang mereka incar. Begitu pula dengan ilmu pedang juga sepertinya tidak menarik perhatian mereka. Misalkan mereka hendak memaksa Chong mengakui sesuatu, tentunya dapat dibawa ke tempat lain untuk disiksa dengan lebih kejam. Kenapa harus dikembalikan ke sini?
Mendengar nada pembicaraan sang suami yang tegas, Ning Zongzi dapat melihat bahwa suaminya itu telah meyakini sesuatu. Ia pun mendesak, jadi, menurutmu, mereka memiliki tujuan apa? Memanfaatkan luka parah Chong Er untuk menguras tenaga dalamku, jawab Yu Bukun dengan wajah serius. Ning Zongzi hampir melonjak bangun dan berseru, benar juga. Demi menyelamatkan nyawa Chong Er kau tentu akan menyalurkan tenaga dalammu untuk mengusir hawa murni mereka. Nah, pada saat kau dalam keadaan payah, keenam siluman itu akan datang kembali dan dengan mudah membinasakan kita semua. Wanita itu terdiam sejenak, lalu melanjutkan, untung sekarang mereka tinggal berlima. Anehnya, kenapa tadi begitu mendengar bentakan Chong Er, mereka langsung melepaskan diriku? Usai berkata demikian Ning Zongzi menggigil ngeri karena teringat saat-saat berbahaya tadi. Justru itu yang membuatku curiga. Mereka takut Chong Er benar-benar bunuh diri dengan memutus urat nadi sendiri. Nah, jika Chong Er mati, maka rencana mereka tentu sia-sia, bukan? Jawab Yu Bukun. Kau telah membunuh seorang dari mereka. Sepantasnya mereka menyimpan dendam terhadap kita. Namun saat Chong Er mengancam hendak bunuh diri dengan memutus urat nadi, mereka segera melepaskan dirimu. Coba pikir, mana mungkin mereka membiarkan Chong Er tetap hidup kalau tidak ada maksud tersembunyi? Ning Zongzi menggerutu dalam hati, mereka bernam sungguh kejam dan licik. Mereka merobek tubuh Cheng Buyu tanpa berkedip. Sungguh kekejaman yang jarang ada di dunia persilatan. Setiap kali teringat kebrutalan mereka, jantungku berdebar kencang. Apa yang mereka lakukan telah membuat Feng Buping menunda rencananya untuk merebut perguruan Huashan kita. Karena peristiwa itu, Feng Buping meninggalkan Huashan dengan sangat kecewa bersama Lu Bai dan yang lain. Memang apa yang dilakukan keenam orang aneh itu cukup membantu perguruan kita. Tapi, siapa sangka mereka kini datang kembali untuk membuat onar? Dalam hal ini aku pun sependapat dengan kakak mengenai rencana licik mereka. Usai berpikir demikian Ning Zongzi berkata, jika begitu, kau tidak boleh menyalurkan tenaga dalam untuk Chong Er. Biar aku saja. Meskipun tenaga dalamku tidak sehebat dirimu, tapi semoga dapat menyelamatkan jiwanya untuk sementara. Usai berkata demikian Ning Zongzi melangkah pergi keluar kamar, namun suaminya langsung mencegah. Adik, jangan kau lakukan itu. Ning Zongzi berhenti melangkah dan menoleh ke arah sang suami. Jangan kau lakukan itu, karena hawa murni keenam siluman itu sungguh dahsyat, kata Yu Bukun sambil menggeleng. Ning Zongzi termenung sejenak. Ia kemudian duduk kembali dan berkata, hanya ilmu kabut lembayung senja saja yang bisa menyembuhkannya. Jadi, bagaimana baiknya? Kita usahakan sebisa-bisanya untuk menyelamatkan nyawa Chong Er. Tapi, untuk hal ini tidak perlu membuang banyak tenaga dalam, ujar Yu Bukun. Pasangan suami istri tersebut beserta Yu Lingshan kemudian masuk ke dalam kamar Ling Hu Chong. Tampak pemuda itu terbaring tak berdaya dengan napas sangat lemah, membuat air mata Ning Zongzi bercucuran tak bisa dibendung lagi. Ia mencoba memeriksa denyut nadi Ling Hu Chong namun suaminya mencegah dan menggelengkan kepala. Yu Bukun lalu menggunakan kedua telapak tangannya untuk menyalurkan tenaga dalam kabut lembayung senja. Namun begitu tenaga dalam tersebut berbenturan dengan hawa murni yang bergejolak di dalam tubuh sang murid pertama, seketika badan Yu Bukun terlihat bergetar. Ia pun mundur dan mengerahkan tenaga dalam lebih kuat sampai wajahnya memancarkan cahaya ungu. Tiba-tiba terdengar suara Ling Hu Chong merintih, adik Lin, di mana adik? Lin? Yu Lingshan heran dan bertanya, ada apa kau mencari Lin kecil? Dengan mata terpejam Ling Hu Chong berkata lirih, sebelum ayahnya meninggal, sempat menitipkan wasiat kepadaku. Aku harus menyampaikannya sebelum terlambat. Tolong panggilkan dia. Yu Lingshan bergegas keluar kamar sambil menutup muka untuk menyembunyikan air matanya yang berlinang-linang. Murid-murid Huashan lainnya sebenarnya sudah menunggu di luar karena mencemaskan keadaan sang kakak pertama. Begitu Yu Lingshan memanggil, Lin Pingxi pun bergegas masuk dan segera mendekati Ling Hu Chong berbaring. Kakak pertama, hendaklah kau jaga badanmu baik-baik, kata pemuda itu. Apa kau adik Lin? Tanya Ling Hu Chong dengan mata masih terpejam. Benar, ini aku, sahut Lin Pingxi. Sebelum ayahmu wafat, aku berada di sampingnya, ujar Ling Hu Chong dengan suara terputus-putus. Suaranya terdengar semakin lemah. Lin Pingxi dan yang lain sampai-sampai menahan napas tak bersuara sama sekali.
Keadaan kamar tersebut menjadi sunyi senyap. Selang agak lama, Ling Huchong berhasil menghirup napas dan melanjutkan bicara. Beliau minta kepadaku supaya menyampaikan wasiat kepadamu. Katanya, di rumah lama keluarga Lin, di Gang Matahari, terdapat benda pusaka yang harus dijaga. Tetapi kau tidak boleh membacanya, karena bisa mendatangkan malapetaka. Lin Pingxi terheran-heran dan bertanya, apa? Rumah lama keluarga Lin di Gang Matahari? Tapi di sana tidak ada benda pusaka. Memangnya benda pusaka macam apa yang dimaksudkan ayahku? Aku tidak tahu. Hanya itu wasiat ayahmu. Aku tidak mendengar. Kalimat selain itu, sahut Ling Huchong lirih. Yu Bukun, Ning Zongze, Yu Lingsan, dan terutama Lin Pingxi menunggu kalimat selanjutnya, namun Ling Huchong terdiam tidak bicara lagi. Yu Bukun menghela napas kemudian berkata kepada Yu Lingsan dan Lin Pingxi, kalian berdua boleh menemani kakak pertama. Bila penyakitnya ada perubahan, segera laporkan kepadaku. Kedua muda-mudi itu mengangguk dan mengiyakan. Yu Bukun dan istrinya melangkah keluar meninggalkan ruangan itu. Mereka kemudian masuk ke kamar sendiri. Sesudah pintu kamar ditutup, Ning Zongze kembali meneteskan air mata. Jangan terlalu sedih. Kita yang akan membalaskan dendam Chong Er, kata Yu Bukun. Ning Zongze menjawab, keenam manusia aneh itu telah menyusun rencana jahat pada kita. Aku yakin mereka pasti akan kembali ke sini. Jika kita menghadapi mereka, mungkin kita tidak akan kalah, tapi keadaan juga bisa saja berbalik. Mungkin kita tidak akan kalah bagaimana, tukas Yu Bukun. Mudah diucapkan tapi sulit untuk dibuktikan. Jika menghadapi 3 dari mereka, mungkin pertarungan akan berlangsung imbang. Tapi kalau menghadapi 4 orang dari mereka, rasanya kita yang akan terdesak. Dan apabila 5 dari mereka maju bersama-sama, Sampai di sini ia hanya menggeleng perlahan. Bersambung ke jilid 54. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.